Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Septianingrum, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Kali ini, saya akan mereview jurnal nasional yang berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Perkuliahan Daring sebagai Sarana Pembelajaran selama Masa Karantina COVID-19. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020. Terdapat 3 orang penulis jurnal ini. Yang pertama, Nabila Hilmi Zafira. Yang kedua, Yeni Ertika. Yang ketiga, Chahriyaton. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji persepsi mahasiswa terhadap model pembelajaran daring yang diterapkan di Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar selama masa karantina COVID-19. Subjek penelitian ini adalah 165 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar yang telah terlibat dalam pembelajaran daring selama masa karantina COVID-19. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa media pembelajaran daring yang paling digemari ialah WhatsApp dan Google Classroom. Sebesar 53% dari mahasiswa Fakultas Ekonomi sudah mengenal berbagai media pembelajaran daring tersebut sebelum perkuliahan daring dimulai. Selain itu, pola komunikasi yang paling diminati oleh mahasiswa ialah pola semi dua arah. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut terhadap penelitian pembelajaran daring dengan berbasis masalah, kolaboratif, dan model lainnya. Kesimpulan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dari 165 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar yang tergolong kelompok millennials berdasarkan usianya lebih nyaman untuk menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Classroom untuk digunakan dalam model pembelajaran daring ini. Aplikasi tersebut telah mereka kenal sebelumnya atau mudah dipahami karena cenderung serupa dengan beberapa aplikasi yang biasanya mereka gunakan di kegiatan sehari-hari. Hanya setengah dari jumlah populasi yang sebelumnya sudah mengetahui aplikasi tersebut, namun dengan adanya kegiatan pembelajaran daring ini, mahasiswa jadi bisa belajar mengenai hal baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah direncanakan oleh mereka. Selain itu, kebanyakan mahasiswa memilih gaya belajar visual yang lebih mengarah pada media gambar, tulisan, atau foto. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan mahasiswa dalam kegiatan sehari-hari dan rutinitas pembelajaran konvensional di kelas, yang mana bahan materi perkuliahan dibagikan pada mahasiswa melalui PowerPoint, presentasi, menggunakan grafik, diagram, atau dengan membaca dari buku-buku panduan yang disarankan oleh dosen. Dengan mengetahui referensi mahasiswa, para dosen atau tenaga pengajar dapat memanfaatkan media dan cara yang tepat untuk meningkatkan ketertarikan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan daring, yang tentunya diharapkan dapat secara tidak langsung juga meningkatkan nilai akhir dan pencapaian dari mahasiswa tersebut. Selain itu, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut terhadap penelitian pembelajaran daring dengan berbasis masalah, kolaboratif, dan model lainnya. Saya akan nge-review jurnal internasional yang berjudul The Relationship Among Work-Related Perception, Employee Attitude, dan Employee Performance, Integral Role of Communication. Terdapat 3 penulis jurnal ini. Yang pertama, John Gerrit Wall, yang kedua, Ren Kezel, dan yang ketiga, Mark Asabur. Subjek penelitian ini adalah karyawan. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, dan untuk metode analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan menganalisis sisi sifat dan atau perilaku manusia. Adapun kekurangan dan kelebihan pada penelitian ini. Kelebihan yang pertama adalah pembahasan yang luas cukupannya dan uraian yang cukup jelas dan cukup detail. Untuk kekurangannya adalah tidak disertakannya contoh daya yang konkret terhadap tema yang berkaitan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah persepsi komunikasi merupakan korelasi penting antara persepsi tingkat tim, kepuasan kerja, karyawan, dan komitmen. Semua faktor ini merupakan perhatian manajemen sumber daya manusia yang penting dan merupakan bagian integral dari kinerja sebagian besar organisasi kami. Berpendapat bahwa
Komunikasi bukanlah inti dari peningkatan kinerja, tetapi merupakan dasar dari mekanisme lain seperti kerja tim dan sikap karyawan yang merupakan faktor langsung utama yang meningkatkan kinerja. Selain itu, manajer sumber daya manusia harus menyadari filter perseptual yang digunakan oleh karyawan untuk menafsirkan keberhasilan atau kegagalan. Proses keterlibatan dan filter inilah yang harus dikenali saat mempertimbangkan implementasi perubahan organisasi dan perubahan keterlibatan. Luasnya komunikasi terutama sebagai karakteristik yang melekat dan vital dari organisasi membuatnya sulit untuk dipisahkan. Sebagai fenomena yang menyedihkan, artikel ini secara langsung melibatkan lingkungan organisasi seperti yang diwakili oleh persepsi karyawan tentang partisipasi, pemberdayaan, kerja tim, dan sikap karyawan. Untuk mengklarifikasi apakah itu persepsi berbagai faktor keterlibatan, misalnya kerja tim, partisipasi, atau sikap karyawan, misalnya komitmen, kepuasan kerja, yang memiliki pengaruh paling langsung terhadap kinerja penelitian diri karyawan. Penentu positif kinerja ditemukan persepsi kerja tim, komitmen dan kepuasan kerja, dan beroperasi. Hubungan sinergi dibuat, namun hubungan itu terkait dengan persepsi tentang sifat komunikasi dalam organisasi. Sekian review jurnal dari saya ucapkan terima kasih.